Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita percaya apapun keberadaan kita hari ini, itu bukan kuat dan gagah kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama lihat bagaimana kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, di mana setiap kehidupan kita pastinya akan diperhadapkan dengan musim-musim yang pasti berganti, dan mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, ada hal-hal yang mungkin tiba-tiba kita hadapi dan kita mungkin tidak siap untuk menghadapinya. Tetapi hari ini firman Tuhan akan mengajarkan dalam kehidupan kita bagaimana setiap perjalanan iman di tengah musim kehidupan yang kita miliki. Kita percaya bahwa kehidupan ini yang kita jalani adalah perjalanan yang sangat panjang. Dan di setiap musim kehidupan kita dan setiap manusia di dalam dunia ini pastinya akan menghadapi musim-musim yang berganti. Ketika tahun demi tahun, bulan demi bulan, bahkan minggu demi minggu sekalipun, hari demi hari pun, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, musim apa yang akan kita hadapi. Tetapi itu tidak hanya berlaku untuk semua orang di muka bumi ini, termasuk kita, orang-orang yang percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun akan mengalami namanya musim-musim yang berbeda. Sebab di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-8 mengatakan dengan jelas, firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dan ayat yang kelima, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Dan di ayat yang ke-8 mengatakan, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk berperang, dan ada waktu untuk damai. Bapak Ibu, itu artinya jelas sekali bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan sudah dituliskan satu peringatan yang harusnya kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, di mana perjalanan hidup kita seharusnya dan memang tidak ada satupun yang mulus, tidak ada semuanya baik-baik saja. Tetapi di setiap musim kehidupan yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, pasti ada makna di balik semua peristiwa yang kita alami. Jangan pernah kaget ya Bapak Ibu ketika ada musim-musim pergantian dalam kehidupan kita. Biasanya seringkali kita mengibaratkan atau menggambarkan musim itu ada musim panen, musim menabur, ada waktu-waktu kita bersuka cita, ada waktu-waktu kita berduka cita, ada waktunya kita harus menabur, ada waktunya kita memanen. Itu adalah satu istilah-istilah yang menggambarkan bagaimana keadaan kita selama kita ada di dalam dunia ini, di muka bumi ini, pasti akan mengalami perubahan. Situasi yang mungkin itu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itulah firman Tuhan dengan jelas mengingatkan kembali dalam hidup kita. Kalau saat ini tiba-tiba musim kehidupan kita berubah, mungkin saatnya ketika sebelumnya kita merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika kita bersukacita, terlalu mudah buat kita untuk mengatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Tetapi tiba-tiba Tuhan izinkan ada pergantian musim yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin saat-saat ini saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan di dalam keadaan musim-musim kekeringan. Musim-musim duka cita yang Bapak Ibu sedang hadapi. Atau adik-adik yang sedang hadapi saat ini. Tetapi apa yang kita tetap bisa pelajari ketika musim dan keadaan kita memang tidak ada sesuatu pun yang permanen. Semuanya akan selalu baik-baik saja. Tetapi ketika
ketika musim demi musim akan berganti dalam kehidupan kita, hal yang perlu kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan, hal yang pertama adalah percayalah bahwa Tuhan tetap pegang kendali atas hidup orang yang percaya kepadanya. Poin yang pertama kita akan pelajari bersama-sama Bapak Ibu, bahwa apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, tetaplah yakin dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Satu peristiwa Bapak Ibu, bahwa tidak ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya itu secara kebetulan. Tetapi semua pasti ada maksud dan rencana Tuhan ketika memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan mengambil kendali dalam kehidupan kita, kita tahu Bapak Ibu ya, yang namanya iman itu berbicara secara simpel, secara sederhananya adalah percaya tapi nggak melihat. Itu sesuatu hal yang memang nggak gampang Bapak Ibu. Musim yang nggak mengenakan, musim kekeringan, musim gugur mungkin kita mengistilahkan dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Seperti itu yang nggak mengenakan, tetapi ketika iman berbicara bagaimana, musim apapun, tidak enak sekalipun dalam kehidupanmu, Tuhan pegang kendali loh dalam hidupmu. Itu seolah-olah menantang iman percaya kita Bapak Ibu, bahwa kita tidak pernah jalan sendiri. Ketika musim kelimpahan kita yakin Tuhan yang memberkati kita. Tetapi ketika Tuhan izinkan terjadi masa-masa kesulitan saat ini yang Bapak Ibu mungkin hadapi di dalam rumah tangga, di dalam pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, ingat, masih tetap ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupanmu. Sebab di dalam satu tokoh yang begitu luar biasa Bapak Ibu, Rasul Paulus. Bagaimana salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya mencerminkan perjalanan imannya melalui musim-musim perubahan. Dia mengalami penolakan, penderitaan, penganiayaan. Bahkan Tuhan izinkan terjadi loh dalam masa-masa dia mengalami kelimpahan secara finansial. Tetapi Tuhan juga izinkan terjadi di masa-masa kekurangan. Tetapi bagaimana sikap Rasul Paulus menghadapi setiap situasi dan tekanan yang begitu luar biasa. Musim demi musim yang terus berubah dan itu memang tidak pernah diprediksi. Kita tidak pernah bisa memprediksi kapan musim semi, musim itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus tetap yakin dan percaya bahwa apapun keadaannya Tuhan pegang kendali atas kehidupannya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu, iman itu berbicara tentang bagaimana engkau percaya sekalipun engkau nggak melihat Tuhan secara fisik hadir dalam kehidupanmu. Tetapi Rasul Paulus dengan yakin dan percaya bahwa setiap masalah, pergumulan yang dia hadapi itu tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Itu pun juga akan kita alami Bapak Ibu. Apapun masalahmu itu tidak akan pernah melebihi dari kapasitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, masa-masa kritis, masa-masa kekurangan, masa-masa gugur mungkin yang engkau istilahkan dalam kehidupanmu. Ingat, ketika ada Tuhan dalam hidupmu, itu yang akan membangkitkan iman percayamu, semangatmu untuk dapat menghadapi setiap situasi-situasi sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupanmu. Bahkan di masa kelimpahan, satu ayat yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya itu juga adalah pemberian Tuhan.
Itu artinya di dalam situasi apapun, kondisi apapun, engkau baik-baik saja atau engkau sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Semuanya karena kasih dan campur tangan Tuhan. Kalau engkau dalam keadaan baik-baik saja, Tuhan ada dalam hidupmu. Apalagi ketika engkau tidak ada di dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Mungkin hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sedang menghadapi pergumulan, kesulitan perekonomian, pekerjaan, mungkin Bapak Ibu sedang membutuhkan pekerjaan. Bapak Ibu sedang diguncang perekonomian Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu dalam keadaan sakit. Bapak Ibu membutuhkan yang beberapa hari yang lalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, seolah-olah tubuh ini kuat, tetapi tiba-tiba Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu dalam keadaan sakit, dan Tuhan izinkan itu Bapak Ibu alami. Ingat, kalau dalam keadaan sukacita saja Tuhan memelihara kehidupan engkau sebagai anak-anaknya, apalagi ketika kita di dalam keadaan krisis, keadaan yang tidak menentu saat ini, membutuhkan pertolongan Tuhan, Dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Dan kita tahu sekarang bahwa ketika kita percaya bahwa di dalam situasi sulit sekalipun, musim kering mungkin saat ini yang sedang kau alami, musim-musim yang tidak mengenakan, engkau dalam mengalami duka cita. Ingat, ketika engkau punya iman bahwa Tuhan tetap menyertai, Tuhan pegang kendali atas kehidupanmu, jangan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang mudah menyerah. Jangan pernah menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebab Tuhan itu tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan di poin pertama ini, ingat, kita akan tetap memandang kepada kebesaran Tuhan. Bahwa apapun kondisimu, apapun masalahmu, apapun musim kehidupan, setidak enak apapun, Tuhan pegang kendali atas seluruh kehidupan anak-anaknya. Dan agar kita tetap kuat dalam menjalani setiap kehidupan kita, iman kita tetap kuat ketika kita menghadapi musim-musim yang tidak mungkin tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam musim-musim yang tidak mengenakan dalam hidup kita? Kita akan belajar poin yang kedua adalah tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan kekuatannya untuk bekerja dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu Bapak Ibu, kekuatan kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Bahkan di dalam setiap musim yang Rasul Paulus hadapi, dia tidak mengandalkan apa yang menjadi kepandaian dan pengalaman hidupnya. Tetapi Rasul Paulus tetap teguh dalam iman percayanya di dalam Yesus Kristus. Ketika dia menghadapi musim-musim yang tidak mengenakan, iman percayanya inilah yang membuat dia mengerti arah tujuannya. Dia tidak tergoyahkan. Ia tidak membiarkan situasi menentukan langkahnya. Tetapi membiarkan iman percayanya kepada Yesus Kristus menjadi kompas untuk penuntun. Untuk apa? Bisa merespon dengan benar. Bisa berpikir dengan benar. Bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang memang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan Rasul Paulus. Sekalipun tekanan, sekalipun himpitan yang dia hadapi, dia tidak pernah mengandalkan apa yang dia miliki. Kepintarannya, pengalaman hidupnya, tetapi dia mengandalkan kuasa Tuhan yang akan sanggup bekerja memulihkan setiap keadaan demi keadaan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol. Ada hal yang bisa kita kuasai Bapak Ibu. Tetapi ada hal-hal yang memang di luar batas kemampuan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan keadaan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mempunyai pengenalan akan Tuhan secara dalam dan pengalaman yang bersama-sama Tuhan ini yang akan terus membawa kita semakin memandang kepada kebesaran Tuhan, semakin percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup, Yesus yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan memang sepertinya sulit, nggak mungkin semuanya cepat berubah. Nggak mungkin aku cepat sehat. Nggak mungkin ekonomiku cepat membaik. Nggak mungkin keadaan anakku cepat membaik. Nggak mungkin suamiku cepat berubah. Bapak Ibu,
Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya secara pribadi. Dan saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus merasakan himpitan, tekanan ketika dia menyampaikan berita Injil. Dan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang dia hadapi. Sakit, bahkan penolakan. Ada begitu banyak yang dia hadapi, tetapi dia tidak pernah patah semangat. Karena apa? Dia tahu secara fisik, secara manusia, dia tidak bisa menghadapi orang-orang atau tekanan-tekanan yang dia alami. Tetapi dia percaya dan dia tidak akan pernah berputus asa. Karena apa? Yesus yang dia sembah, Roh Kudus yang menyertai dia, ada roh yang begitu luar biasa, yang dahsyat, mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupannya. Seperti yang dituliskan di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, Rasul Paulus mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 12 sampai 13 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, Rasul Paulus sangat memahami bahwa apapun musim yang ia jalani, semuanya pasti kehendak Tuhan. Dan ketika dia bergantung penuh kepada Tuhan, dan dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, dia pasti akan mampu melewati musim demi musim dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Rasul Paulus percaya bahwa Yesus yang dia sembah, Yesus yang berkuasa, mampu memberikan pertolongan, itu pun adalah Yesus yang kita sembah. Bukankah kita menyembah Allah yang sama? Kita mempunyai juru selamat yang sama, yaitu Yesus Kristus yang memberikan penolong dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah seorang diri, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin kita, mendampingi kita, selalu membawa kita ke dalam kebenaran, bahkan memberikan pertolongan dan kekuatan ketika kita menghadapi masa-masa sulit yang saat ini mungkin Bapak Ibu sedang hadapi. Kepekaan akan tuntunan Tuhan itu memampukan Rasul Paulus dapat mengambil keputusan-keputusan dengan benar. Ketika kita ada di dalam masa-masa sulit, Bapak Ibu, ketika kita hanya mengandalkan pikiran kita, belum tentu ketika kita mengambil keputusan kita keputusan yang benar. Atau mungkin ketika kita berusaha untuk mencari solusi jalan keluar di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, ketika tidak ada Tuhan di dalam kehidupanmu, ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, keputusanmu bisa salah. Apa yang kau ambil bisa salah, bahkan engkau bisa mengambil keputusan menyelesaikan masalahmu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Engkau bisa menipu mungkin, engkau bisa justru menyakiti orang lain, mungkin engkau justru akan melakukan hal-hal yang itu di luar pemikiran manusia. Itu bisa saja Bapak Ibu. Satu contoh Bapak Ibu, satu peristiwa demi peristiwa yang mungkin Bapak Ibu juga dengarkan di dalam berita-berita yang selama ini Bapak Ibu bisa saksikan. Bagaimana ketika seseorang mendapatkan tekanan-tekanan, satu istri, suami istri, di mana ketika suaminya menemukan istrinya berselingkuh, sampai pada akhirnya ketika dia tidak bisa menahan hati dan pikirannya, dia bisa membunuh. Dia bisa melakukan hal-hal yang kejahatan, justru bukan menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tetap masih bisa berpikir dengan jernih, mempunyai hati yang teduh. Itu memang gak gampang Bapak Ibu. Tetapi memang itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Bagaimana di dalam situasi apapun, engkau mempunyai kepekaan. Engkau masih tetap percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah, sanggup engkau andalkan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Mungkin kau mengalami krisis dalam keluarga. Entah krisis hubungan, krisis ekonomi, hubungan suami istri, anak-anak dengan orang tua, mantu dengan mertua, apapun kondisinya.
Mari Bapak Ibu, libatkan Tuhan. Biarkan dia bekerja, karena hanya dia yang bisa mengubah hati orang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah keadaan. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Tetapi selebihnya izinkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya Bapak Ibu, jangan biarkan badai menenggelamkan iman percayamu kepada Tuhan. Jadikan iman itu sebagai jangkar yang kuat di tengah gelombang kehidupan yang saudara hadapi. Dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, kita tidak hanya bertahan di dalam situasi dan musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di poin ketiga, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan tepat pada waktunya. Dan di poin yang ketiga hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap musim kehidupan orang-orang yang bergantung penuh kepadamu, kepada Tuhan. Paulus melewati setiap musim dalam kehidupannya dengan iman percaya yang teguh. Ia mengalami pertolongan Tuhan secara nyata. Bahkan dalam penderitaan Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya. Untuk itu jangan pernah takut dalam menghadapi musim kehidupan yang sedang Bapak Ibu jalani saat ini. Bapak Ibu, di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, khususnya ayat yang ke-25 sampai 26, di mana satu kisah Bapak Ibu secara singkat, Rasul Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara karena dia memberitakan kebenaran firman. Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan sekalipun, Tuhan bekerja dengan luar biasa karena apa? Rasul Paulus tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupannya. Tuhan bisa diandalkan. Bahkan dia mampu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ketika dia ada di dalam penjara, yang dia lakukan bukan menangisi atau meratapi nasibnya. Kenapa aku di penjara padahal aku melakukan hal yang benar? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bukan Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, Rasul Paulus tetap menyembah kepada Tuhan yang benar. Dia tetap yakin bahwa Allah yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun mungkin saat itu Rasul Paulus tidak pernah memikirkan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah mampu memberikan pertolongan. Sampai pada akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Rasul Paulus menyembah, memuji Tuhan, tiba-tiba Bapak Ibu, dengan kasat mata dan nyata, gempa bumi terjadi dan setiap pintu-pintu penjara terbuka menyatakan kehadiran Tuhan dan kemustahilan terjadi di tengah-tengah penjara yang ada. Bahkan kepala penjara saat itu pun ketakutan. Bapak Ibu, jangan pernah iman percayamu goyah. Apapun yang kau alami saat ini, apapun yang kau hadapi saat ini, percayalah. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 17-18 mengatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kemudian dalam Yesaya Bapak Ibu ya, di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kamu. Bukankah ini satu janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Bahwa sekali-kali pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan anak-anaknya. Ketika saat ini engkau bersusah hati. Engkau dalam keadaan duka cita. Biarkan Roh Kudus yang akan memberikan engkau penghiburan. Ketika engkau dalam kehidupanmu saat ini masa-masa atau musim-musim kering. Aku yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintu tertutup. Dan memberikan berkat. Semuanya tepat pada waktunya. Sebab kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya dia bisa menjawab. Kapan waktunya yang tepat untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Di dalam Pengkhotbah ayat yang terakhir Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bukankah janji Tuhan saat ini sangat jelas dalam kehidupan kita? Bahwa Tuhan hadir dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Bukan cuma percaya, bukan cuma tahu Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setiap apapun keadaanmu, setiap apapun situasimu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yakin bahwa Tuhan tetap pegang kendali dalam kehidupanmu. Bahwa Tuhan sanggup dan sangat sanggup untuk engkau andalkan. Untuk mengubahkan kehidupanmu, apapun musim yang engkau hadapi. Bahkan bukan cuman sanggup mengubahkan keadaanmu. Dia memberikan pertolongan dan jalan keluar tepat pada waktunya. Bersyukur Bapak Ibu. Dalam setiap musim yang saat ini mungkin Bapak Ibu hadapi. Mari tetap bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Pada satu kesimpulan yang luar biasa bahwa kita tahu bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Penuh dengan musim yang terus berganti. Kita belajar dari Rasul Paulus. Bahwa iman yang teguh akan membuat kita tetap melangkah. Karena Tuhan tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Tetap andalkan Tuhan baik apapun musim kehidupanmu saat ini. Dan percayalah bahwa Ia sanggup menolong kita dengan caranya dan tepat pada waktunya. Musim boleh berganti, tetapi kasih dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kita. Dan quotes terakhir untuk Bapak Ibu, untuk kembali mengingatkan dalam kehidupan kita, berbicara tentang iman. Iman tidak membuat perjalanan menjadi mudah, tetapi iman membuat perjalanan menjadi mungkin karena Tuhan berjalan bersamamu di setiap musim kehidupanmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari tetap miliki iman percaya di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah melihat secara kasat mata bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan menolong kita. Tetapi Dia Allah yang berkuasa. Dia punya banyak berjuta-juta cara untuk menolong kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bahkan menolong kehidupan saya secara pribadi. Mari Bapak Ibu, apabila saat ini Bapak Ibu dalam keadaan membutuhkan pertolongan, membutuhkan dukungan doa. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan campur tangan Tuhan untuk membukakan jalan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kita akan berdoa bersama-sama. Angkatlah tanganmu, dimanapun Bapak Ibu berada, saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, hamba percaya bahwa hamba berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu ini kembali menguatkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa firman-Mu sudah menuliskan bahwa setiap kehidupan yang kami jalani selama kami ada di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang mulus, tidak ada semuanya permanen. Tetapi setiap musim kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang kebetulan. Engkau mau Tuhan di dalam setiap musim-musim kehidupan kami. Kami semakin mengenal Tuhan. Kami semakin melihat penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan anak-anak-Mu. Dan apabila saat ini Tuhan ada di antara mereka mengangkat tangan dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu musim-musim gugur, musim-musim apapun, duka cita, apapun yang mereka alami. Hamba berdoa, biarlah Engkau sendiri hadir dalam kehidupan mereka. Engkau menguatkan, biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Engkau memberikan pertolongan tepat pada waktunya dan mereka menyadari apapun musim kehidupan kami, Engkau tetap memegang kendali atas seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Engkau tidak sekalipun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka. Engkau adalah sumber jawaban atas kehidupan kami. Dan firman-Mu kembali menguatkan untuk kami tetap berjalan di dalam iman yang kuat. Pengenalan kami akan Tuhan yang membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak mudah putus asa. Sebab kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin.